Ya, sebelumnya saya akan kembali ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah masih bersama kami. Ya. Ya, Mas Doni. Ya, Pak Abdullah, taruhlah ini dua urusan yang berbeda. Urusan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan memberikan berkas kepada Kementerian Dalam Negeri, itu urusan prosedur. Kemudian urusan temuan dana siluman dari perspektif Gubernur DKI Jakarta, itu urusan preventif korupsi. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Politik atau hukum? Ya, dua hal ini penting untuk dilakukan. Misal proses di Kementerian Dalam Negeri penting dilakukan sebagai untuk melihat merevisi ataupun mengevaluasi proses pengesahan APBD yang konten APBD DKI tadi yang dilakukan. Misal jika ditemukan ada hal yang soal misal ketentuan yang tidak sesuai, saya kira ini penting untuk kemudian dievaluasi. Yang kedua, hal yang terpenting saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Ahok mendatangi KPK ini langkah tepat ya. Karena memang berdasarkan temuan dan monitoring ICW terkait dengan praktek korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah juga tidak lepas pada momentum pembahasan anggaran. Nah, saya kira ini juga harus mulai dilakukan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Misalnya yang saya katakan di awal tadi, tidak menutup kemungkinan praktek penyimpangan itu sudah mulai terjadi ketika proses pembahasan anggaran. Misal dengan modus ada memarkup sejumlah anggaran ya. Mata anggaran tertentu untuk pengadaan tertentu di markup di situ. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan ini terkonfirmasi ada beberapa dokumen anggaran yang nyatanya nilainya agak diragukan kebenaran nilai substansi pengadaan itu sendiri. Misal salah satu contoh mata anggaran pengadaan UPS di sekolah. Misal sejumlah 6 miliar per sekolah. UPS semacam apa yang nilai begitu besar yang dianggarkan di situ. Ya mungkin saja memang ada Pak Abdullah UPS yang dibutuhkan oleh sekolah, kan PLN sekarang suka biarpet mati-mati melulu. Mungkin saja. Tapi Pak Abdullah, ya, apakah Anda pernah membaca atau punya data terkait dengan APBD yang sudah diketok palu itu? Ya kalau kita karena dokumen ini sendiri ada beberapa versi yang kemudian beredar dan bagi kita penting juga DKI membuka proses pembahasan itu sendiri ya, sehingga jangan kemudian proses pembahasan di DPRD DKI atau antara Pemda dan DPR tertutup secara pembahasan anggaran. Nah ini yang sebenarnya ingin dibuka sehingga hasil kesepakatan penetapan APBD juga bisa menjadi domain yang terbuka bagi publik untuk diketahui sebagai instrumen kontrol. Nah yang kedua juga saya kira menjadi penting apa yang diungkap tadi, misal kalau ada kejanggalan nilai yang kemudian dianggap siluman dan ada nilai yang tidak wajar, saya kira menjadi pertanyaan bagi kita dalam fungsi penganggaran yang dilakukan oleh DPR sendiri semacam apa. Misal harusnya mekanisme penganggaran yang terjadi antara DPR dan SKPD seharusnya bukan hanya bicara soal konten program tapi juga pada langkah efisiensi yang harus dilakukan dalam penyusunan APBD. Kita tahu APBD DKI ini kan terbesar di Indonesia, 70 triliun lebih. Ya. Ini setara dengan 4 provinsi besar di Indonesia, misal digabungkan juga belum bisa melampaui APBD DKI. Artinya memang ketika anggaran yang sangat besar, maka ruang potensi penyimpangan dari mulai perencanaan ataupun penganggaran juga sangat mungkin terjadi. Sehingga langkah kemudian tadi mendatangi KPK untuk sebagai langkah preventif, saya kira itu langkah tepat. Baik, Pak Abdullah tetap bersama kami dan pemirsa saya juga ingatkan Anda bisa nanti berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021529000310 dan 021529000311. Namun kami akan segera kembali sesaat lagi.